Haleluya, Shalom dan selamat pagi. Selamat datang ke kebaktian online kita pada hari ini. Jadi saya berharap bahwa setiap kita masih lagi tetap kuat di dalam iman, di dalam keadaan MCO sekarang ini, dan mari dan saya juga percaya bahwa setiap kita pasti telah sedia untuk datang ke rumah Tuhan pada hari ini. Amin. Jadi mari sebelum kita mulakan kebaktian kita pada hari ini, mari saya pimpin kita di dalam doa. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami pada pagi ini. Bapa, kami berdoa untuk pimpinan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Dan kami berdoa juga Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, biarlah Tuhan, Engkau Tuhan yang memimpin kami, Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk ketenteraman di tempat sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari jemaat kita naikkan lagu pujian kita yang pertama, yaitu Denganmu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Yesus. Mari sama-sama kita katakan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya tuntut langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntut langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Dengan-Mu Tuhan, berkekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan namanya. Haleluya. Yesus, Yesus. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa.
Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengan Tuhan semuanya kita mampu, amin. Haleluya, haleluya. Mari kita sorakkan sorak haleluya pada hari ini. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Terpujilah nama Yesus. Amin, haleluya.
dan kemuliaan-Mu. Ingat bersama aku, Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tatamu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu Tuhan, biarlah penyembahan kami Tuhan pada hari ini menyenangkan hati-Mu. Haleluya. Kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan kasih-Mu Tuhan sentiasa berlimpahan di atas setiap kami Tuhan. Haleluya.
Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Yesus Kristus. Haleluya. Oh, hidupku ku serahkan kepadamu, inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Damai-Mu ya Bapa. Inilah hidupku, serahkan kepadamu. Inilah hatiku, berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Oh, penyelamatku Tuhan. Oh, walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku tak takut karena Kau besertaku. Walau sekalipun ku berjalan dalam lembah yang kelam, ku
tak takut, karena Kau besertaku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Oh, penyelamatku Yesus Kristus. Oh, haleluya, 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 haleluya. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa ya Bapa, supaya selepas ini dalam firman-Mu, biarlah Tuhan firman-Mu yang menguasai setiap kami. Roh Kudus-Mu Tuhan, berikanlah kami kefahaman ya Bapa. Berikanlah kami hikmat ya Tuhan, untuk kami mampu mengerti firman-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Bapa, bagi keadaan kami sekarang ini Tuhan, dalam kesehatan kami Tuhan, dalam keadaan emosi kami juga Tuhan, kami berdoa supaya Engkau berikan kami kekuatan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi dimanapun kami berada saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk kasih-Mu Tuhan, untuk kuasa-Mu Tuhan beserta dengan kami dan orang sekeliling kami juga ya Bapa. Bapa, kami berdoa untuk firman-Mu ya Tuhan, hamba-Mu Tuhan, sembunyikanlah dia di belakang salib-Mu Tuhan, pakailah dia Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan supaya kami ini Tuhan, yang anak-anak-Mu Tuhan, yang mendengar firman-Mu akan dapat diperbaharui dan dapat dikuatkan ya Bapa melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin, haleluya, amin. Baik, Shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu kepada semua. Saya percaya hari ini merupakan hari PKP ataupun MCO. Apapun kita bersyukur dimanapun Anda berada, sebab saya sangat percaya tangan Tuhan yang menuntun, tangan Tuhan yang menguatkan kita. Baik, pagi ini kita terus kepada firman Tuhan. Lagi sekali kita ingin lanjutkan pokok-pokok di mana ulasan tentang penampakan Yesus, supaya penampakan Yesus itu bukan sekadar itu. Sebab ingat saudara, setiap kali apa yang Tuhan kerjakan, dia ada memiliki makna, makna, ada satu janji, destination, semua itu kan. Misalnya Tuhan menjadikan langit dan bumi, ya, dijadikan satu persatu. Pada mulanya demikian sistematik, dan kenapa alasan begitu. Hari ini kita belajar tentang firman Tuhan, yaitu hari itu tentang sebuah tempat yang dinamakan Galilea, ya? Tiberias, maafkan saya, Tiberias. Dan kali ini kita belajar tentang perjalanan Klopas dan Lukas, murid Yesus yang sekata perjalanan ke Emmaus. Dan apa signifikan terjadi di dalam peristiwa tersebut?
Saya mau katakan apa yang Yesus lakukan, kerja-kerja tangannya itu punya hasil. Seperti kita juga saudara kan, kalau Anda bekerja, kalau Anda driving, mesti ada tujuannya ya. Tidak mungkin sering orang itu driving berenang lepas itu balik dengan lepas itu bertanya apa yang saya lakukan ya, mesti ada itu. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman. Bapa Surgawi, pagi ini kami mendengar firman-Mu yang seberingkas Tuhan. Kami percaya dalam kenggangan waktu yang ada hari ini, tapi kami punya kekuatan iman tetap percaya pada Tuhan yang menjadikan segalanya pada waktunya. Bapa, berkati kebaktian kami maupun perjalanan khotbah kami Bapa tidak terganggu apapun, sebab kami percaya Tuhan yang berkuasa, kami percaya Tuhan yang mengendalikan segala hal, dan kami juga percaya Engkau Tuhan yang tidak terbatas dari segi situasi apapun. Bapa Surgawi, kami menyerahkan juga warga PCC ataupun dimanapun yang melihat siaran kami ini, Tuhan kami serah ke dalam tangan Tuhan. Juga kamu mimpin mereka, baik internet mereka, speed mereka tidak terganggu, sebab ini adalah kemuliaan nama-Mu dan pelayanan-Mu. Dalam nama Yesus, lindungi hamba di belakang salibnya Tuhan, barang berkuasa dalam nama Yesus, amin. Baik, kita terus kepada firman Tuhan, yaitu perjalanan murid Yesus ke Emmaus, dan Tuhan menampakkan seperti Anda lihat dalam screen itu kan, dua itu berada. Nah, saudara, di dalam kehidupan ini saudara, kita tidak dapat lari dari apapun kan, baik itu rintihan maupun asumsi, praduga ya. Cita-cita adalah perkara yang sering menyulam dalam hidup kita kan. Tidak pernah manusia itu tidak pernah berangan-angan. Mesti manusia tuh ada angan-angan, mau jadi begini apa-apa, kalaulah ya, katakan kalaulah begini, yang sering kita kalau aku kaya, kalau aku ada ini seten. Ini manusia ya yang berimajinasi. Terkala kalau itu tidak menjadi, mungkin ada yang sedih dan apa yang kita cita-citakan. Hidup ini kembali kepada kehidupan kita saudara. Nah, hidup ini adanya yang dikatakan itu kan, yang dikatakan sasaran, tujuan kemana kita pergi ya, buat apa ya, itu yang penting kan. Kita masa kita menaiki kapal terbang ya, belon, pesawat ya, kita tidak akan booking sembarangan, sangat-sangat berhati-hati, takut landing tempat lain ya. Saya hampir dulu ya, hanya one way ticket saudara dulu, ketika tahun 98, wah sama betul peristiwa berapa itu, hampir 20 tahun rasanya kan. 98 ingin balik ke Kuching. Puji Tuhan saudara, jangan masa itu tidak ada KLIA saudara, 98 itu. Semua orang yang pernah tahu, yang pernah generasi yang itu di Subang Airport. Saya queue sampai saya mau itu dekat itu Kuantan tuh, baru saya sedar yang saya queue tempat itu pergi KK. Bayangkan kalau saya mendarat di KK saudara, saya belum ada kenalan di situ, bagaimana saya dapat balik, sedangkan one way ticket. Nah, kalau cara kita, sasaran kita begitu, cara kita tidak berhati-hati, salah. Demikian yang kita belajar hari ini kan, apa yang menyebabkan kadang-kadang ya manusia itu yang dikatakan terpesong, boleh dikatakan terpengaruh ke sana sini, sebab inilah dia tidak bawa hati, dia tidak memeriksa, dia tidak bertanya dan apapun, takut pendaratannya seperti lain seperti saya. Nah, perkara pertama kita belajar apa yang terjadi kepada anak murid Yesus ya. Oke, lihat kita pertama, asumsi ataupun praduga. Oke, ini yang dikatakan dalam Lukas itu saudara 24:35, ini panjang ceritanya ya, tapi saya petik dari ayat 21 ya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Ya, ini cerita mereka sesama Yesus itu sendiri. Dan sebelum ini saya katakan bahwa mereka itu tidak mengenal Yesus ya. Dia kata tidak kenal Yesus itu sendiri ya. Tidak ada pengenalan khusus. Dia tidak tahu, mungkin
Yesus itu menjerma orang lain kah ataupun bagaimana? Yang pasti dia tidak kenal itu Yesus. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Yesus rupa sebab dia Tuhan kan. Di mana yang terjadi pada transfigurasi ketika 3 murid Yesus naik ke gunung, ya, tiba-tiba wajah Yesus bertukar macam itu. Saya tidak tahu mungkin bersinar ketika itu ataupun bagaimana. Pentingnya kalau kita dapat dari segi bahasa pun kita dapat jam, itulah Kristus. Baik, kita lihat ini saudara, apa yang terjadi asumsi ini sekarang. Banyak kita percaya sungguh kita benamkan. Oleh itu saudara, Yakobus itu banyak menegur. Jangan terlalu berasumsi, jangan selalu assumption, orang kata if I apalah gini, kita pikirkan banyak praduga, kalau ke sana nanti apa terjadi, kalau ke sana apa terjadi. Kita sebagai orang percaya tetap percaya, ya. Coba kita hilangkan perasaan praduga itu. Sebagai manusia memang itu yang dikatakan dengan iman. Namun di dalam Yakobus itu menegur, Yakobus 4 ayat 5. Sebenarnya kamu harus berkata sebenarnya. Yakobus itu menegur kita semua saudara. Jika Tuhan menekaninya, kami akan hidup dan berbuat itu dan ini. If God willing, harap kedamainya. Tuhan tidak berkata jangan sekali merancang. Tidak kan? Tak ada firman Tuhan kata tidak merancang. Tidak. Kita merancang. Tapi firman Tuhan kalau kamu baca dalam Amsal 16 ayat 3 kan, serahkan semua perancanganmu dalam tangan Tuhan. Allah kedamaian, minta penyertaan Tuhan. Apalagi dalam pandemik pada hari ini. Banyak kita menghadapi kerisauan dan apa. Lihat saudara, pada waktu dan apapun Tuhan tidak pernah terkejut. Dan Tuhan sentiasa menguasai segala kejadian dan waktu itu saudara. Jadi saudara harus kita bersyukur karena Tuhan itu sentiasa berlaku dalam hidup kita saudara. Nah, kembali kita kepada firman Tuhan. Sentiasa saya ingatkan, jangan berasumsi yang berlebihan, yang kerap sangat. Saya tidak mau katakan berlebihan. Biasanya orang berasumsi yang berlebihan, sering cakap sendiri. Itu tidak kan? Yang kerap kan berasumsi begini, kalau aku buat apa ini. Itu coba kita reduce. Tuhan, apa kehendakmu Tuhan. Nah, pribadi saya sendiri saudara, saya sering mengatakan begini, sebab saya ingin belajar. Kadang-kadang saya terlepas daripada kalau apapun halangan terjadi saudara, kita mau setiap manusia pun usahakan apa yang terbaik, ya, apa yang terbaik berlaku dalam hidup. Semuanya terbaik. Tapi kalau ada halangan, ingat kembali, Tuhan punya perencanaan. Dahulu kini tetap Tuhan menentang kalau itu bukan kehendaknya. Ya, saya masih ingat masa remaja dulu, saya berkeras benar pergi satu tempat. Ya, keras benar ingin pergi satu tempat. Tapi yang sering terjadi saudara, yang sering terjadi di dalam hidup itu ada halangan. Saya ketinggalan ekspres, ketinggalan apa, lalu saya marah Tuhan. Why going to do here? Apa yang saya mau lakukan di sini lagi Tuhan? Ya, kalau saya tidak pergi mana-mana, apakah saya terperuk? Dan apa terjadi? Oke, mungkin Tuhan buka jalan ke apa, esoknya saya pergi, akhirnya saya sampai tempat apa yang dimana saya mau katakan itu. Yang saya tuai kecewaan. Itu kecewaan. Lalu saya kembali kepada patutlah Tuhan menghalang-halang saya. Nah saudara, kita harus kembali kepada perencangannya Tuhan. Jangan seperti dua murid kalau lepas berasumsi dan mengatakan jika dia yang kami harapkan membebaskan. Nah ini ingat, ketika Yesus datang dalam hidupmu, dia tidak mengiyakan apa rencana kita, tapi dia ingin membawa kita di dalam rencangannya. Amin. Amin. Ini rancangan manusia, ya, seperti dalam Lukas itu yang berkata begini, padahal kami dahulu mengharapkan dia untuk datang membebaskan kami bangsa Israel ini. Mungkin dalam diam-diam mereka berharap sebab Yesus itu berwibawa, wah,
Makanya banyak asumsi dikatakan Mesias politik, apakah begitu. Saya tak akan ulas itu saudara. Sebab ini menurut pikiran manusia. Sedangkan rencana Allah itu jauh lebih dalam daripada itu, ya. Dia bukan menyelamatkan Israel saja, tetapi rancangan Tuhan itu membebaskan seluruh umat Tuhan di dunia ini. Segala bangsa yang Tuhan katakan, ya, ini rancangan padahal kami. Sebab itu mereka kecewa karena rancangan manusia itu gagal. Kecewalah mereka. Mereka tidak mengandalkan apa itu rancangan Tuhan. Ya, Yakobus mengatakan jika Tuhan mau, kami berniaga. Hidup ini seperti uap, itu yang Yakobus tegur betul-betul kita saudara melihatkan perkara ini besar tadi. Dan lihat saudara, kembali kita kepada rancangan Tuhan. Tuhan itu ingin membawa kita ke dalam rancangannya Dia. Ya, kalau rancangan kita tetap gagal, apa gagal, ingat kembali apa mau Tuhan. Ya, kita harus mendoakan apa kehendak Tuhan. Tuhan, inilah kehidupan saya, apa mau dalam hidup saya. Kenapa tidak kan? Kenapa tidak? Supaya ia benar-benar menjadi kenyataan. Sebab itu Yesus berkata, apa saja yang kamu minta dalam namaku akan terjadi. Ini maunya Tuhan dalam namamu. Ya, kalau kita bekerja dengan kerjaan, kita menunaikan apa yang kerjaan bisikan. Itu tidak kan? Kita ini kerjaan Allah itu kan. Kita ada itu kan. Saya yang contohnya maaf ya, kaki tangan awam, katakan saya melakukan perintah, saya menurut perintah, semua dikerjakan bukan. Kita bekerja menurut apa kan? Itu juga dengan kita di dalam Kristus. Apakah kita melaksanakan kehendak Kristus kembali kepada rencana Bapa? Ini kan, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka umpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Orang menanti-nantikan Tuhan. Memang benar saudara, penantian itu satu penyiksaan. Ini tidak dapat dinafikan. Penantian itu satu penyiksaan. Tetapi dalam Tuhan dikatakan mereka seperti burung Raja Wali. Ketika Raja Wali terbang tinggi saudara, ingat ini kan, dia gah di tinggi, dia bukan terbang sembarangan. Dia terbang mencari makanan, dia menanti makanan dia mana, mangsa dia di mana, terbang tinggi. Ya, kenapa tidak dikatakan burung Raja Wali itu berjalan atas tanah kan? Itu tidak kan? Supaya dia dapat tengok mangsa dia dengan lebih dekat lagi. Tetapi ini dengan analogi ini menantikan, orang yang menantikan Tuhan seumpama yang terbang tinggi, tapi mangsanya bukan di langit. Jarang kan? Jarang sekali mangsa dia di langit ataupun terbang. Kebanyakan mangsa dia di tanah ataupun di daratan, terbang tinggi. Sementara dia tinggi, lihat dia patikan, dia menanti. Kadang kan kita lihat dia pusing, menanti. Begitulah kekuatan orang yang menantikan Tuhan, ya, yang melakukan rencana Tuhan, yang hidup dalam perjanjian Tuhan, yang hidup dalam kehendak Tuhan, saudara. Nah, saudara, apa yang berlaku? Saya ingin membawa kita direct kembali kepada perjalanan Yesus, murid Yesus ke Emmaus ini. Pertama kecewa, ingin semua keluar. Ingat kembali. Yang pertama, saudara, penampakan Yesus itu menarik mereka kepada satu tujuan, ya, meneguhkan satu visi, agenda. Sebab Yesus mengumpulkan mereka satu tempat, ya, sebab muridnya tercerai-berai. Yesus tahu, Tuhan tahu, ketika dia tak ada, tidak kelihatan secara jasmani dengan memang dia tahu mereka ini akan tercerai-berai. Yesus tahu itu, ya, Yesus tahu, sebab dia Tuhan kan. Maka dia sering menampakkan diri, memberi keyakinan, membuka ada satu visi, satu rencana.
Ya, kenapa saya katakan kepada satu tujuan, ya, kepada satu misi. Sebab pada akhir itu, saudara, di mana mereka berkumpul dalam satu tempat. Itu kalau Anda lihat dalam Kisah para Rasul 1:4-5. Ya. Begini firman Tuhan, pada satu hari ketika mereka makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kudengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis kamu dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Daripada murid yang tercerai-berai, Tuhan Yesus kumpulkan mereka di dalam satu tempat, pada satu tempat. Ya, mungkin bicara mereka nanti jumpa saya di sana, jumpa di sana. Semua banyak dekat. Mungkin ketika sebelum Yesus menampakkan diri dalam dan hadirat murid yang itu banyak, Yesus kata betul-betul itu semua diyakinkan apa yang mereka, ya saya nampak, dan Yesus menjermah. Tuhan memberi pesan. Tuhan kata, jangan meninggalkan Yerusalem sampai apa dikatakan janji Allah itu terjadi. Roh Kudus. Ya, penampakan Yesus itu satu kelahiran seterusnya, satu agenda seterusnya, yaitu pembaptisan Roh Kudus. Ya, karena tanpa Roh Kudus sukar kita untuk mengerti rancangan Tuhan. Sukar untuk kita meyakinkan orang. Sebab dengan kata lain, kalau tanpa Roh Kudus tidak akan mungkin manusia mengaku Yesus itu Tuhan. Kamu taruh berapa dalil ke apapun kepada orang yang tidak percaya pada Roh Kudus, susah untuk mereka mengaku Yesus Kristus itu Tuhan. Susah. Kenapa segala itu? Petrus dikatakan ketika itu engkaulah Mesias. Bukan kamu yang berkata itu, tetapi Roh Allah. Kan Yesus berkata kayak itu kan. Kalau kita tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat meyakinkan orang. Ya, sukar untuk itu. Makanya biar Yesus sendiri yang berkata seperti anak murid Yesus itu, yang menerangkan dulu, setelah itu janji Bapa Kudus itu menamaikan. Sebab kekuatan setiap manusia itu pada Roh Kudus itu yang mengerjakan dalam hidupnya itu nampak berdamai, ya, nampak lebih betul banyak mukjizat terjadi seperti murid-murid Yesus setelah dibaptiskan dengan Roh. Wah, ada satu dalam pandemik ini saya sempat terfikir begini. Petrus, anak murid Yesus yang biasa-biasa saja kan, dikatakan dalam firman Tuhan kan berkata, asal bayang deh saja limpas orang sakit sembuh. Orang kata beli Roma, saya dengar, saya baca ini kan, dia lalu saja sembuh orang, ya. Ini yang luar biasa. Begitu baptisan Roh itu dari Roh Kudus. Hebat kan? Kalau kita katakan mana orang yang mau sembuh, biar Tuhan sembuhkan dia, kita berjalan saja. Kena bayang, sembuh. Apalagi penyakit ini kan, kita pergi hospital, bayang-bayang saja, sembuh. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kan? Hebat sungguh kan? Ini karena pekerjaan Roh Kudus itu sendiri dalam hidup kita. Nah, saudara, saya tidak begitu panjang supaya kita membawa renungan hari ini. Supaya kita yang pertama saya katakan, perjalanan Yesus ke Emmaus itu menanggalkan segala asumsi bahwa kembali kita hanya rancangan Tuhan terjadi. Hanya rancangan Allah yang terjadi dalam hidup kita, bukan rancangan kita sendiri, bukan rancangan orang lain.
hanya rancangan Allah terjadi. Makanya jangan kecewa kalau rancangan kita gagal, ya, tetapi rancangan Tuhan itu tetap. Seperti juga dalam Yeremia kan, 29 ayat 11 itu sering mengatakan bahwa rancanganku penuh damai sejahtera. Kita pegang itu. Tuhan kata rancanganku penuh damai sejahtera, pegang itu, ya. Tak pernah, kalau hari ini kita lihat bagaimana keadaan terjadi, ada rancangan Tuhan, kita percaya, kita hadapinya dengan rasa syukur Tuhan. Perkara yang luar biasa ini menyebabkan saya lebih dekat padamu. Jangan pertanyakan Tuhan kenapakah hari ini terjadi, apakah lahan lagi. Namun kita makin bersyukur, terpuji namamu Tuhan, sebab berdasar ini baru orang tahu hanya Engkaulah Tuhan yang sumber segala penyembuhan segalanya, tidak dapat dinafikan, ya. Uang ringgit tidak dapat menyelamatkan apapun, kita kembali kepada Tuhan, ya, karena rancangan Tuhan penuh damai sejahtera dalam hidup kita. Nah, ingat saudara, yang saya katakan, perjalanan Yesus, penampakan Yesus ini memberi signifikan yang tebal dalam hidup kita, ya, sebab hidup kita tidak akan goyah selagi di dalam Tuhan, ya. Dan Yesus melarang anak murid Yesusnya meninggalkan Yerusalem sebelum baptisan Roh. Ini satu agenda Tuhan, ingin menyatukan di satu tempat. Melalui itu murid-murid Yesus boleh memberitakan dengan yakin kebangkitan Yesus Kristus Tuhan ke seluruh dunia. Amin. Sekian firman Tuhan. Sebelum kita itu, seperti biasa, pada minggu pertama kita akan membuat penyembahan kudus. Dan seperti yang saya telah umumkan, baik dalam WhatsApp kita sedia tempat masing-masing kan, supaya kita dapat tahu bahwa apapun, ya, persiapan kita untuk menghadapi penyembahan kudus ini, kita percaya Tuhan bahwa Tuhan segalanya. Haleluya. Dan mari kita bersiap hati. Bapa, kami serahkan biar persiapan hari ini ke dalam tanganmu. Di dalam Engkau yang melakukan perkara sendiri. Mari kita siap roti bersama saudara. Kita akan roti, apapun jenis roti di rumah, ya. Biasa selama ini kita gereja yang sediakan, tetapi apapun bentuk roti dalam rumah Anda, yang kita angkat roti bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti. Mari kita angkat roti bersama dan mengucap syukur. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Kita makan bersama dalam nama Yesus dan berdoa. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan bersama, apapun bentuk cawan Anda, saudara. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dan bersepat dalam nama Yesus. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami dalam surga, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, kami telah mengucapi perjamuan kudus-Mu, Bapa. Hamba berdoa, biar hanya kekuatan Tuhan, jemaat Tuhan yang berlaku dalam hidup-Mu. Kami memperbaharui komitmen kami di harapan-Mu, ya Tuhan, sebab kami percaya tangan Tuhan yang luar biasa, tangan Tuhan yang hebat, yang melakukan perkara besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau segalanya buat kami, dan Tuhan yang menjadi pengendali tengah hidup kami. Dalam nama Yesus, diserahkan juga Tuhan barisan-barisan frontiers kami, para medik dan semuanya Bapa, askar, polis, barisan keselamatan negara yang juga bertugas dalam bertungkus rumus untuk memerangi
perang COVID kami ini Bapa. Kami berdoa Tuhan menyertai mereka, memberi kekuatan. Juga kepada pesakit kami doakan kesembuhan di dalam nama Yesus. Sebab jadi mereka yang dalam karantina Kau beri penghiburan dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa juga Engkau memberi hikmat penemuan-penemuan baru vaksin untuk COVID ini Bapak. Kami berdoa sekiranya ini berlaku atas dasar kerakusan manusia. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Bapa, ampuni kami manusia, saya tahu batas kami saja, tetapi rancangan Tuhan. Sekali lagi kami berdoa Engkau yang mengatasi segala akal pikiran manusia, dan Engkau juga mengampuni apapun sejauh timur dari barat. Tuhan tetap mengampuni kami Bapa. Inilah kami Tuhan, ampuni kami Tuhan, pulihkan negeri kami, pulihkan negara kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat tangan bersama di hadapan Tuhan. Biar berkat Tuhan turun atasmu, Tuhan akan menyinar wajah di hadapanmu dan keluargamu, memberkati kehidupan suami, istri, anak-anakmu, dan segala masa depan anak-anakmu. Tuhan berkati dan memperlihatkan janji-janji terindah yang terbaik. Tuhan menjaga dan Tuhan berkemah di dalam manapun keluargamu berada, memberi penghiburan dan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin saudara, demikian kebaktian kita. Dan kita bertemu sekali lagi dalam masa yang sama juga di dalam minggu yang baru 10.30 ya. Tuhan Yesus memberkati.